Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, yang kami tahu sangat menyayangi kami, mengasihi kami, dan masih memberi kami waktu untuk berkumpul di ruangan ini ya Tuhan, dalam ibadah hari Minggu, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan memohon kepada Tuhan seperti yang sudah kami baca tadi Injil dan lagu-lagu yang kami perdengarkan ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan supaya kami lebih lagi Engkau tuntun, Engkau jaga, Engkau ajari kami dalam segala hal perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi Pak Yopi, kita ini dulu ya, kasih salam dulu sama yang nonton yang ikuti ibadah dari Zoom. Selamat hari Minggu untuk semuanya, dan untuk kita juga selamat hari Minggu. Tadi Pak Yopi bilang tentang itu tadi ya, memang judulnya catatan harian menantu sinting, tapi sebenarnya itu kalau orang Batak yang nonton itu nggak sinting. Karena itu memang orang Batak ya begitu. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa maknya itu kepengen meninggalnya, kan orang Batak ada 4 level meninggal, pakai level loh. Nah, level 1 nggak punya keturunan, nggak kawin atau menikah nggak punya anak. Yang level 2 punya anak tapi nggak lengkap, anaknya belum kawin semua udah meninggal. Itu level kedua namanya sari matua. Yang satu itu makar. Yang ketiga saur matua. Nah, ini saur matua ini yang dikejar banyak orang. Adatnya lengkap, anaknya lengkap menikah, yang laki-laki juga punya anak laki penerus marga. Yang keempat sulit deh, tapi kakek saya bisa. Waktu itu meninggalnya umurnya 107, namanya Mauli Bulung. Tapi anaknya kan cuma satu, cuma bapak saya. Jadi dianggap Mauli Bulung. Bapak saya cuma satu, anaknya 11. Jadi dianggap Mauli Bulung. Jadi dia cucunya udah bercucu waktu meninggalnya itu. Jadi punya cicit ya. Kalau Batak bilang nono sama nini. Itu dia bagi-bagi duit. Ya bukan yang matinya yang bagi, yang kita anak-anaknya yang bagi duit. Duitnya dia dibagi. Nggak boleh dibawa pergi. Kan memang nggak boleh ya. Nah jadi Mauli Bulung namanya. Begitulah. Jadi nanti Pak Yopi pengen nonton sekali lagi nanti jadinya. Ya begitulah kalau udah pekerjaannya yang terutama harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan fokus. Dan nomor satu lagi, saya tidak bisa sebenarnya itu segini tebal skripnya. Tapi Tuhan Yesus tolong saya. Saya kalau sudah 6 halaman itu enggak boleh berhenti, titik komanya dihafal sutradara. Saya pergi ke kamar mandi, ada kamar mandi kering di situ. Saya sujud sama Tuhan. Tuhan tolong aku, jangan permalukan aku Tuhan. Sambil nangis, 6 halaman enggak boleh berhenti. Plek, 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 plek. Aku sujud. Aku enggak mau ingat skrip, enggak mau ingat apanya lagi, skripnya lagi. Aku ingat Tuhan Yesus saja yang aku sujud di kakinya. Itu tiba-tiba pleng aja. Jadi kalau lihat di film itu yang saya panjang-panjang, itu saya dibantu sama Tuhan Yesus. Itu bener. Aku enggak main loh. Bener banget. Tapi setelah itu memang aku banyak yang saya hadapi ya. Ternyata itu ujian-ujian dari Tuhan. Yang saya hadapi itu ya membuat saya lebih mengerti lagi bahwa memang hidup ini tidak ada apa-apanya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita harus benar-benar sujud di kaki Tuhan dalam segala perkara sekecil apapun. Apalagi terutama dalam keluarga. Nah, ini kita juga tema kita hari ini, hal itu jahat di mata Tuhan. Maksudnya dosa yang dibuat oleh Daud ya. Jadi kita dari Samuel 11 ayat 26 sampai sampai 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 13. Wah ini bisa panjang kita sampai sore nih nanti. Dosa hal itu jahat di mata Tuhan. Di sini udah saya tulis ya ininya referensi ayat-ayatnya ya, beberapa ayat ya. Terutama di 2 Samuel 11 ayat 27 menjelaskan hal dosa itu jahat di mata Tuhan.
dosa perzinahan, pembunuhan dengan sengaja, dan usaha Daud untuk menutupi hal itu sangat jahat dalam pandangan Tuhan. Daud bersalah karena melanggar hukum ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Itu kita bisa baca di Keluaran 20 nanti ya. Dosa-dosa menjadi semakin besar karena dia adalah gembala umat Allah. Terutama yang sudah dipilih Tuhan menjadi pelayannya, hambanya ya. Ini benar-benar dosa yang paling jahat di mata Tuhan. Direncanakan lagi ya. Dan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran di Israel. Itu dulu pemimpin rohani itu jadi hakim loh. Jadi memang dipilih ya, nggak bisa sembarangan. Daud itu di sana dia udah merencanakan tidak ikut berperang, tapi sudah membuat rencana yang jahat di mata Tuhan dan bersenang-senang di istananya dengan Batseba. Sampai Batseba mengandung. Dan mulailah rencana yang lain lagi, kebohongan ditutupin lagi dengan kebohongan ya. Bagi kita diperingatkan jangan pernah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ini sebenarnya peringatan kepada yang diingatkan oleh Nathan ini kepada Daud ya, yang tadi udah kita baca tentang domba-domba yang diambil orang kaya itu ya. Sekarang juga masih ada. Kita lihat pinjol, apalagi judi online, menghancurkan orang kan. Itu orang kaya menghisap orang yang miskin. Udah tahu dia itu sebenarnya, tapi orang miskin kenapa bego ya? Mau. Kenapa mau? Padahal itu nggak mungkin kaya, nggak mungkin dapat. Saya udah jalanin loh. Saya kasino-kasino di dunia di mana yang tak saya jalanin. Monaco udah saya jalanin. Apalagi ini yang dekat Hong Kong apa? Lupa saya. Macau, Monaco kan di Eropa ya, di Macau, di Amerika, di Amsterdam semua, apalagi di Amerika itu ada punya tram ya di Atlantic City. Saya udah ke sana, kita sampai dikasih langsung koin ya, koin gratis. $25 harganya kayaknya. Bus kita $25 ya, dikasih $25. Sampai di sana saya ketawa-ketawa, wah heboh. Padahal cuma dapat 10, dapat 5, teriak-teriak. Kita kan mau fun aja, tidak mau kaya ya. Anak saya langsung ngumpulin. Udah dapat 400 lebih, hampir 500. Mana lagi? Anak saya bilang, jangan, pasti habis. Jangankan yang ini. Yang di kantong mami aja nanti habis. Anak saya bilang gitu, padahal anak saya itu orang matematika sih di ITB ya. Waktu itu baru selesai dia ya. Gak bisa Mi, ini aku udah tahu ini, kita dimenangkan dulu. Jadi memang kita diperas banget di judi itu, jangan mau. Itu udah sampai, udah Mami kan mau fun bukan mau, enggak usah. Udah tinggal 400 dia lari, dia pergi. Paksa saya gak ada lagi kan. Tas saya dipegangnya, semua dipegang. 400 itu ya kita foya-foya aja, makan-makan, $400 kan. Makan-makan, beli kado. Tahu nggak kadonya itu hampir 200-an gitu, tinggal di busnya. Waktu kita turun lupa benar. Tuhan tidak berkenan ya. Padahal hati kita kan mau fun saja kan, apalagi di Seattle ya di Amerika. Itu nenek-nenek, kakek-kakek semua yang main judi, main kasino. Ketawa-ketawa, padahal dia datang pakai tongkat, pakai kursi roda. Apalagi terutama pagi-pagi ya, jam 9 buka, udah pada di situ, jam 10 baru mulai boleh duduk kan. Kita ketawa, apalagi kita, wah ketawanya kuat banget. Orang pada ngumpul, dapat 1 juta. Ternyata dapat 10, dapat 5. Jadi memang fun aja, memang hati saya juga. Apalagi kemarin, Filipina baru buka ya, yang di pinggir pantai. Itu saya ke sana sama anak saya, tadinya sama Pak Junta, tapi Pak Junta masuk rumah sakit. Terus batal. Jangan batal sayang, dubesnya udah nunggu kalian. Johnny Lumintang kan waktu itu ya, dan ngundang kita mau sekalian mau ke Taiwan. Itu Pak Juntanya itu nggak mau berangkat karena dia masih baru mau pulang lah ini dari rumah sakit. Saya kan udah pulang, udah sembuh. Saya diem aja. Kenapa? Kalau abang mau nginep di sini lagi baru aku berangkat. Jadi orang-orang taunya saya mau berangkat jalan-jalan ke luar negeri, suami dia namakan. Padahal bukan itu ya. Saya percaya kalau dia di rumah sakit, kalau di rumah saya nggak percaya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita mempertimbangkan segala sesuatu itu ya. Nah, terutama di sini suami-suami. Sebenarnya ya, suami-suami
itu sudah dikasih Tuhan hadirat dan firman. Laki-laki ya, laki-laki, Adam. Sebenarnya hadirat dan firman itu waktu awal dari penciptaan Adam ya, itu Tuhan udah ngasih. Jadi harus memang memang yang namanya godaan itu ada, tapi jangan diikutin. Banyak yang rusak rumah tangga. Tapi yang saya lihat miskin dan apa? Miskin dan apa? Penyakitan. Orang-orang yang selingkuh-selingkuh itu, hukum dari Tuhan itu saya lihat kebanyakan itu, yang stroke lah, yang apalah. Tapi bukan saya bilang yang tidak berdosa juga, yang tidak berdosa pasti tidak stroke, pasti tidak miskin, tidak penyakitan. Yang tidak aja bisa stroke, bisa miskin, bisa penyakitan, apalagi yang selingkuh-selingkuh begitu. Lah Tuhan kan udah bilang, kamu akan begini, kamu akan begini. Hanya, ya itu tadi kita udah baca kan di Mazmur 51 kan, Daud mengaku salah, mohon pada Tuhan sampai dia guling-guling di lantai, berpuasa segala macam ya, untuk minta ampun sama Tuhan ya. Jadi kondisi saat ini, banyak sekali orang-orang kaya yang menindas orang miskin. Tapi bukan orang kaya saja, orang pintar juga ya. Orang pintar yang pengen kaya, lebih kaya lagi. Ada pinjol ya, tadi udah kita bilang investasi bodong, ada judi online, macam-macam penipuan yang tujuannya untuk menyenangkan diri sendiri. Padahal mereka tuh tidak menikmatin itu. Kalau sudah berlebih, sudah di luar daripada berkat Tuhan, tidak akan dinikmatin. Malah penyakitan, miskin. Tuhan mau kita, apa yang kita dapat dari Tuhan itu bersyukur. Dan mau bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, ini untuk apa? Benar loh, kita bukan, saya pernah sering, bukan apa ya, asal saya dapat rezeki gitu, saya selalu bilang ini tuh untuk apa Tuhan. Walaupun dalam hati saya namanya manusia kadang-kadang berontak ya, aku tiba-tiba datanglah ada pendeta-pendeta, ada ini, ada itu, saudara yang memerlukan. Tapi aku udah bilang gitu tadi, harus konsisten dengan ngomong kita. Ada aja yang memerlukan. Tapi tahu enggak, yang saya alami lebih banyak dari situ lagi yang kita dapat ternyata. Kalau kita ikhlas ya, memang ada dalam hati ada menolak. Jangan nanti aku apa? Ini kan cuma sekian. Tapi Tuhan itu ternyata kalau mau memberi yang lebih besar lagi ya begitu. Jadi jangan takut. Karena kita kan sudah bilang kan, ini untuk apa Tuhan? Kira-kira berkat itu berlebih daripada yang kita dapatkan lah ya. Lebih daripada yang kita dapatkan, lebih daripada yang kita perlukan. Selalu itu gak berapa lama itu datang yang lebih besar lagi. Jangan takut lah pokoknya, tapi benar-benar yang tadi itu, jangan hati itu berselingkuh. Seperti yang dikatakan Tuhan, yang paling marah Tuhan sebenarnya di keluarga itu berselingkuh. Baik laki, baik perempuan. Bukan gak ada godaan. Saya terus terang saya bilang, beberapa kali ya, waktu usia saya 30-an sampai 45 itu terus ada. Yang komandannya lah, yang inilah, yang kawannya lah, yang apa. Kan suami saya sering pergi kan, 6 bulan, setahun. Namanya tentara sering keluar ya. Pura-pura anak sakit. Nah, ini suami ini kadang-kadang tolonglah liatin istri gua katanya begini-begini. Datang ternyata macam-macam yang diinginkannya. Bantu kita tapi ada yang lain maksudnya. Makanya itu hati-hati untuk istri, untuk suami. Jangan sampai, ingat sama Tuhan. Yang saya bersyukur sama Tuhan, aku selalu walaupun saya tidak sempat berdoa, saya selalu di mobil di mana atau mau kemana, Tuhan Yesus aku di sini. Cuman itu aja yang saya mau ngomong. Tuhan Yesus aku di sini. Maksudnya supaya Tuhan jaga aku. Gak panjang soalnya gak sempat doa kan. Tuhan Yesus aku di sini. Jadi kita dijaga, emang hati kita dibikin, ya saya bilang lurus, tidak kepengen yang dosa-dosa itu. Nah, jadi di Samuel 12 ayat 9 tadi ya, Nabi Nathan menyatakan bahwa Daud berbuat zina, membunuh dan menipu.
Menipu kan? Banyak banget. Padahal dia adalah manusia, hamba Tuhan yang sempurna sebelumnya ya. Udah hampir sempurna gitulah. Nah, tapi Tuhan sudah berjanji anak Daud yang akan jadi Mesias. Jadi itu kenapa kok jadi dari turunannya Batseba yang selingkuhannya? Itulah Tuhan memakai siapa saja. Itu tadi yang minta ampun di Mazmur 51 ya. Jadi ada minta ampun. Kita selalu baca itu aja supaya kita misalnya kita sudah ada berbuat dosa supaya kita bisa balik. Tapi jangan lagi berbuat lagi. Saya sempat loh nggak percaya sama laki-laki. Karena bapak saya bilang gini, karena dilihatnya saya nggak kawin-kawin kan, waktu dulu umurnya udah 24 ya. Dulu kan kalau udah 24 udah tua gitu ya. Soalnya adik saya udah mau kawin juga. Abang saya laki-laki yang beda setahun aja udah kawin. Bapak saya bilang gini, kamu jangan mikirin cari laki-laki yang sempurna. Jangankan laki-laki yang lain, bapakmu ini aja bandit katanya. Jadi laki-laki itu semua tuh bandit katanya. Nah, cari aja lah bandit yang paling cocok sama kamu. Jadi macam mana mau bandit? Mau ya memang ya saya bukan bilang Pak Junta itu sempurna, enggak, bandit juga. Ya kan kita juga bisa perhatiin ya, kalau ada perempuan yang bagus gitu, matanya ke situ terus. Dia nggak tahu kita lirik kan. Nah, ya itu gitu, laki-laki kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya saya nggak tahu lah di perjanjian baru, kalau di perjanjian lama kan zina, jangan berzina, fisik toh. Nah, tapi di perjanjian baru kalau sudah menghayal saja dan terangsang itu sudah dosa. Apa nggak takut masuk neraka? Cepat-cepat hindarin yang begitu ya. Jadi Nabi Nathan itu sudah mengingatkan dan menipu ya tadi ya, bersalah karena dia menghina firman Tuhan dan menghina Allah sendiri di ayat 10 ya. Istilah menghina berarti memandang rendah, menganggap tidak penting, meremehkan. Jadi dengan tindak-tindakannya Daud menyatakan bahwa Allah tidak penting, tidak layak untuk dikasihi dan disembah. Dalam gereja dewasa ini hamba-hamba Allah yang berbuat zina mencerminkan penilaian mereka tentang Allah dan firman-Nya yang kudus. Mereka memandang rendah kepada Injil dan darah Kristus. Seakan-akan itu hal yang sepele dan tidak layak ditaati. Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya yang berbuat zina tidak layak menduduki jabatan sebagai penilik jemaat. Tahun yang lalu mantan sekjen HKBP itu kebangetan melayani di sebuah gereja besar di Jakarta. Tapi setahun setelah perbuatannya dia meninggal. Memang penyakitan. Penyakitan untuk ya kalau orang bilang masih mending meninggal kalau dia menderita terus ya. Tapi Daud Tuhan bilang juga akan mati. Tapi karena dia minta ampun dia nggak jadi mati. Tapi hukuman itu terus. Sampai ke anak-anaknya kan kita bisa baca di 2 Samuel 13 sampai 18 2 Samuel 18. Pokoknya Samuel baca deh. Yang anaknya memperkosa adiknya ya Tamar ya. Yang Absalom anaknya memperkosa ibunya ya. Pokoknya dosanya Daud itu Alkitab mencatat setidak-tidaknya 4 peristiwa sebagai akibat kutukan itu, kutukan Tuhan. Tapi dia nggak jadi mati kan. Itu tadi yang Mazmur 51 yang dia minta ampun sama Tuhan. Pertama kematian anak hasil perjinahan di ayat 14 ya. Pembunuhan Amnon oleh Amnon ya. Pembunuhan Absalom yang memberontak melawan ayahnya. Dan hukuman mati Adonia di 1 Raja-Raja 2 ayat 24 sampai 25. Dosa pastilah ada hukumannya. Pasti. Itu tidak bisa tidak. Akibat selingkuh tidak diberkati. Tapi saya bilang tadi ya miskin dan penyakitan. Kehidupan keluarga malah mengalami kerusakan, berantakan. Dan selalu diingat orang. Perbuatannya itu udah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, orang pada ingat. Nanti anaknya sampai anaknya mau diangkat. Padahal gak ada hubungannya sebenarnya. Tuhan bilang gak ada hubungannya sebenarnya. Anak ya anak, apalagi anaknya soleh, saleh ya. Taat sama Tuhan, takut sama Tuhan. Tapi selalu bilang, samanya sama bapaknya. Tidak jauh buah dari pohonnya. Orang begitu.
Jadi kita harus jaga. Jangan nikmat sesaat, melarat sepanjang hayat. Bukan hayat kita aja, hayat anak-anak kita juga. Ini kan Daud coba, sudah dia yang turunannya jadi Mesias, tapi tetap aja diingat orang. Tapi begitulah Tuhan ya membuat ini. Membuat yang baik sama yang jahat itu ditunjukkan sama kita ya. Mana yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. 3 kali Allah memakai frasa yang menunjuk kepada maksud bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel. Maksudnya kalau di zaman kita ini orang-orang pada tahulah malu mempermalukan kita ya. Daud akan mengalami perlakuan kejam dari anak-anaknya sendiri. Seperti pemerkosaan Tamar tadi sudah saya katakan ya. Di 2 Samuel 13 itu ya. Ayat 7 sampai 14. 2 Samuel 13 ayat 1 dan seterusnya. Dan pemerkosaan istri-istrinya oleh Absalom anaknya. Itulah dari mulai 11 itu sampai 16-18 ya. Kita baca benar-benar itu. Ini ceritanya ini tuh. Di Samuel 12 ayat 12 hukuman yang dikenakan kepada orang yang berzina dan pembunuh di Israel adalah hukuman mati. Itu di perjanjian lama di Imamat 20 juga ada dituliskan ya. Akan tetapi Allah mengesampingkan hukuman tersebut kali ini bukan semata-mata karena Daud bertobat. Tapi karena Allah harus mempertahankan dirinya dan kebenarannya secara terbuka di depan seluruh Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Selama sisa hidupnya Daud menjadi contoh dari hukuman Allah yang adil atas seorang pemimpin rohani yang telah berbuat dosa besar. Jadi ternyata Allah membuat itu jadi contoh untuk pemimpin-pemimpin rohani yang dalam perjalanan kehidupannya adalah pelayan Tuhan ya. Di Samuel 12 ayat 13 Tuhan telah menjatuhkan dosamu itu, dosa Daud diampuni oleh Allah, maksudnya menjauhkan dosa hukuman kematian ya. Dalam pengertian bahwa hukuman mati dan hukuman kekal dikesampingkan. Di 1 Yohanes 3:15 ya. Jadi Daud dikembalikan kepada hubungannya dengan Allah dan keselamatan. Nah itu tadi. Karena sudah kita bacakan Mazmur 51 ya. Sekalipun demikian reputasi Daud sudah dicemarkan selama-lamanya. Dan dampak-dampak dosanya itu berlangsung terus sepanjang hidupnya dan sejarah keluarganya. Daud aja begitu apalagi kita-kita. Kata orang kan, kok laki-laki mah gak apa-apa, biasa. Kalau perempuan, wah gak bisa. Semua orang ingat, enggak, sama. Itu nanti keturunan-keturunannya juga dicemarkan sama orang-orang. Padahal baik anak-anaknya, tapi tetap aja. Yang ada juga yang mengikut ya. Oh itu alah udah tau lah. Gimana bapaknya kayak gitulah. Ada kemarin tuh ada artis yang kawin ya. Tapi yang cowoknya juga artis tapi bapaknya pejabat. Bapaknya punya istri berapa tuh 3. Waktu kawin sama artis juga nih berdua. Di gereja orang ngomong alah nanti kayak mana bapaknya kayak gitu. Bener 2 tahun kemudian kawin itu yang laki-laki. Jadi orang bener juga ada bener juga orang. Padahal kawinnya bagus-bagus di gereja. Ada acaranya juga bagus. Alah kayak mana bapaknya juga kayak gitu. Bener 2 tahun apa gitu. 3 tahun dia kawin lagi. Udah yang ketiga tuh yang laki-laki sama bapaknya. Bapaknya juga begitu kan. Nah, tapi ada juga yang enggak. Tapi itulah walaupun tidak tetap aja cemar nama itu di keluarga itu terus ya. Sekalipun demikian reputasi Daud sudah dicemarkan selama-lamanya dan dampak-dampak dosanya itu berlangsung terus sepanjang hidupnya dan sejarah keluarganya. Pengalaman Daud setelah diampuni dan dipulihkan adalah sebuah pelajaran ya untuk kita ya sebagai sesuatu yang diampuni dan dilupakan Allah ya. Artinya dalam kehidupan kita ini, saat ini, keluarga dan anak-anak kita, keturunan kita mendapat malu dan mendapat nama yang cemar yang selalu diingat orang-orang yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati bergaul ya. Karena siapa orang-orang yang di kiri kanan kita akan menentukan masa depan kita. Ini yang muda-muda ini yang perlu dengar ini. Siapa lingkungan kita itu? Siapa lingkungan? Pemabuk? Penjudi, penjina, kita juga nanti begitu ngikut. Jadi ada suatu saat anak saya
ikut di lingkungan orang bolos-bolos, namanya Sekar itu ya, anak saya Astrid. Sampai guru suruh tulis satu buku, saya tidak bolos lagi saya tidak bolos lagi, terus orang tuanya dipanggil. Terus orang-orang banyak telepon, "Bu, itu anaknya jangan disuruh teman sama itu memang orangnya begini-begini." Ternyata bapaknya divorce ya, mau cerai. Tapi saya kasihan lihat anak ini, Sekar ini kan. Saya nasihatkan anak saya, "Astrid, kamu tuh bukan nggak boleh teman sama Sekar." Kasihan kan semua udah telepon saya, jangan ditemenin, lingkungannya ini kan. Nah, tapi itu tadi kan katanya tunjukkan siapa temanmu, pasti kamu begitu kan. Tapi saya nggak ngelarang anak saya berteman sama dia, tapi jangan sampai kau yang ikut dia yang harus ikut kau, saya bilang. Jadi jangan kita yang terpengaruh. Jadi jangan sampai ditinggalkan, kita pun nggak temenan, dia sama satu kelas. Dan orang tuanya pisah, sampai dia kos di dekat rumah saya coba. Jalan Bali nomor 6 waktu itu, saya kan nomor 7 sini, seberang sana dia. Jadi kasihan juga. Tapi satu ingat ya Astrid ya, jangan kamu yang mengikut cara hidup dia. Harus dia yang ikut kamu. Nah inilah yang dibilang serigala mengelilingi kita tapi kita tetap hati apa? Hati Tuhan Yesus ya. Yang Tuhan Yesus kan mengatakan hidup itu bukan roti saja. Terus apa lagi yang dibilang Tuhan Yesus itu dalam hal dosa? Jangan berbuat dosa lagi ya. Kita harus ingat itu semua yang diajarkan Tuhan Yesus. Berbuat dosa, berteman sama orang berdosa, tapi jangan dipengaruhi oleh dia. Kita yang harus mempengaruhi dia. Itu nggak boleh. Apa sekarang yang lagi viral? Jangan ya dek ya. Kita harus itu ya. Kok jadi ketawa kamu? Iya, Pak Yopi belum ngerti, nanti kau ceritain. Jangan ya dek ya, gitu ya. Jadi Tuhan beri hadiratnya dan firman-Nya kepada Adam, maksudnya kepada laki-laki ya, pada laki-laki. Tapi perempuan juga harus takut sama Tuhan. Tapi yang paling penting sebenarnya takut sama Tuhan ya. Jadi ada orang yang mengatakan persepuluhan lah, inilah harus bantu orang. Yang paling penting itu kasih sama Tuhan dan sesama. Sesudah itu baru yang lain-lainnya, tapi bukan persepuluhan yang paling penting. Ada orang, saya kan udah bayar persepuluhan, apa aja boleh saya lakukan. Gak bisa. Yang paling penting itu kasih sama Tuhan, takut sama Tuhan, dan mengasihi sesama. Ya, Tuhan beri hadiratnya kepada dan firman-Nya kepada Adam, nah maksudnya kepada laki-laki, semua laki-laki dan suami ya. Dan suamilah yang mengajarkan istri. Jangan sampai suami digini-ginikan sama istri. Wah susah itu, ribut lah terus-terusan. Tapi Tuhan adalah adil dan setia. Bertobatlah untuk dosa-dosa yang disimpan. Banyak kan yang disimpan dosa-dosa, nggak kasih tahu istri. Tapi kalau kasih tahu istri lebih parah lagi. Bisa sampai perceraian loh kalau kita laki-laki ngasih tahu dosa-dosanya ya. Saya selingkuh sama ini, saya selingkuh. Wah, habis lah udah. Sama Tuhan lah mengaku dosa ya. Bertobat ya. Jangan sama istri. Nanti lebih parah lagi jadinya selanjutnya. Tapi jangan dibuat lagi. Ingat yang dikatakan Tuhan. Pergilah. Tapi jangan kamu berbuat dosa lagi. Itu diampuni kan? Yang perempuan yang berbuat zina itu kan? Tuhan adil dan setia ya, bertobatlah untuk dosa-dosa yang disimpan, marilah kita bertobat karena Tuhan adalah pengasih dan pengampun. Dan kita harus ingat yang menanggung dosa kita yang sudah kita perbuat, itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Mati dengan begitu berdarah, semua menyakitkan lah ya semua ya, itu untuk menanggung dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Itu adalah ditanggung oleh Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Tapi untuk selanjutnya janganlah berbuat dosa lagi. Sekali lagi saya katakan, janganlah berbuat dosa lagi. Apalagi dosa yang disengaja atau dosa yang direncanakan. Karena itu adalah jahat di mata Tuhan. Mulai titik ini, kalau ini kita ingat. Karena Tuhan Yesus benar-benar mengampuni. Tapi ya mungkin kita akan merasakan hukuman yang ditimpakan kepada Daud. Ya kita mungkin bukan seperti yang Daud memperkosa, tapi keluarga kalau bapak yang berselingkuh, keluarga, anak-anak, ya
dipermalukan gitu ya. Tapi ingat sama Tuhan Yesus lah, Tuhan Yesus mengampuni. Tapi itu tadi satu lagi, sekali lagi, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Bapa yang di sorga, Bapa yang bertahta dari atas untuk melihat kehidupan kami di dunia, terutama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu berupa firman yang baru saja kami dengar. Kiranya Tuhan selalu mengajari kami, menonton kami, dan mengendalikan hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah Kau berikan bagi kami dan yang akan Kau tambahkan lagi kepada kami, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.